Eh, dapat yo. Gede-gede nih guys. Harusnya sih dapat ini. Itu kelihatan. Wih, udah kelihatan. Mantap. Oke. Bukan. Pertama kali lempar, alhamdulillah kita dapat 1 ekor tarpon. Coba dapat gede lagi tuh teman-teman. 1 lagi tambahan. Yuk angkat, bahaya nanti lepas. Padahal orang nyebar ya. Berapa ekor? 1. Wah, saya nggak kerekam kan? Nggak kerekam. Ini langsung. 1 ekor. Wah, monster tarpon ini bener-bener. Ya teman-teman, akhirnya kita dapat di setelah sekian lama tadi. Lama banget nungguin ini masuk ke permukaan ya. Tapi ternyata kita dapat juga nilainya. Saya tarpon. Mantap. Wih, sekal. Jauh. Dua lawan ngapak. Mantap. Saya ini turun ngapak. Mantap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, masih pertama petualangan ngapak orang kepenak ya. Kali ini petualangan ngapak ingin membagikan tips bagi para pemancing atau penjual ikan yang mendapatkan ikan sejenis ini. Ini adalah ikan tarpon, ikan masih sejenis atau genus Megalopidae, sejenis juga dengan si bandeng ya. Dan ini juga terkenal kalau orang-orang itu bilang ikan yang paling banyak durinya. Makanya banyak pemancing kalau dapat ikan ini biasanya dikasihkan ke orang atau mungkin malah justru dibuang lagi, karena keluhan mereka adalah duri mereka yang banyak banget di sekitaran badan, bahkan yang lebih banyak memang bagian sini ke ekor ya. Ini memang terkenal banyak banget durinya. Dan memang pas pertama awal-awal saya dapat juga memang ketika makan ikan ini itu ya memang banyak durinya, persis banget sama bandeng. Cuman ini duri dari ikan tarpon ini lebih gede-gede ya, lebih gede-gede ketimbang ikan bandeng, tapi ya sama, intinya banyak durinya. Nah kali ini kita akan membagikan tips supaya ikan tarpon ini durinya bisa hilang. Sebenarnya bukan hilang sih, durinya bisa berkurang ya. Ketika kita makan, duri ini nggak kerasa seperti durinya itu hilang. Jadi meskipun kita nggak punya kompor presto, jadi tanpa panci presto ya, tanpa panci presto pun ikan tarpon ini atau bandeng bisa kita makan tanpa mengeluh durinya yang banyak. Jadi langsung aja kita ke tipsnya teman-teman. Oke, sekarang kita siapkan ikan tarpon ya. Ini kan masih segar, kebetulan ikan hasil dari jala kita tadi pagi. Terus ada juga bandengnya kecil nggak apa-apa lah ya, yang penting kita bisa buat prakteknya. Oke, langsung saja teman-teman, perhatikan ini nanti ikan saya bersihkan dulu. Pertama-tama kita bersihin dulu ikannya, kita sisikin ya. Ini untuk melakukan tips ini diusahakan ikannya itu harus segar ya teman-teman, jadi nggak kesusahan kita buat mempraktekannya. Kita bersihkan dulu ini sisik-sisiknya. Oh, gede-gede ya mana. Nah, kita bersihkan dulu, kita sisiki dulu, kemudian kita bersihkan dulu ini ya kotorannya. Dan syarat ya ini ya, kalau ingin mempraktekkan tips ini, pisau atau peralatan untuk membersihkannya ini, pisau ini harus benar-benar tajam nih teman-teman, jadi buat motong itu enak ya. Nah, kita bersihkan dulu isiannya, kita buang.
Nah, udah bersih. Nah, sekarang kita langsung ke tips buat meminimalisir durinya. Nah, duri ikan itu paling banyak biasanya di bagian sini atas. Ini duri kecil itu bagian atas sampai belakang ekor. Sebelum ekor itu paling banyak. Makanya kita coba di potong-potong, diiris ya. Diiris dengan jarak sekitar setengah senti atau 5 mili ya. Sampai dalam nggak apa-apa, intinya jaraknya itu harus 5 mili, jangan sampai lebih atau bahkan 1 senti, itu jangan sampai ya, karena kalau kelebaran justru malah durinya nggak hilang, durinya masih kerasa. Kalau ini nanti durinya bisa halus. Nah, jadi kalau kita udah olah, kita udah goreng, kita udah rebus mungkin ya, bisa juga dibikin pindang, itu durinya benar-benar kerasa, nggak begitu kerasa hilang. Dan saya benar-benar udah buktiin ini teman-teman. Kemarin kita udah dapat banyak ya, sekitar 22 ekor, dan semua kita pakai tips cara kayak gini, dan ya memang hasilnya benar-benar ampuh. Jadi duri itu benar-benar sedikit banget ya, bahkan malah di bagian yang sudah saya potong seperti ini itu nggak ada durinya, memang seperti hilang, padahal ya cuma dibikin kecil-kecil aja gini. Nah, jarak dalam nggak apa-apa ya, biar sampai ke dalam durinya, biar benar-benar hilang. Bisa dengar suaranya ya, keras ya, keras. Nah, itu durinya tuh keras sampai ke ekor. Nah, ini juga sama juga dilakukan di sebaliknya ya, jadi biar semua bagian itu kena. Nah, ini kalau keadaannya udah nggak seger atau udah freezeran, ini susah teman-teman. Ini kalau kondisinya udah nggak seger, kita motong kayak gini tuh susah, makanya diusahakan ikannya itu harus seger. Jangan khawatir kalau di kayak giniin terus ikannya hancur ya dagingnya, enggak. Nanti kalau kita udah masak, dagingnya seperti biasa, malah justru kalau kita kasih bumbu itu bumbunya lebih meresap. Nah, setelah seperti ini terserah kalian mau potong-potong, mau jadi 2 atau 3, nggak masalah. Ini sudah aman durinya. Kalau udah seperti ini, sesuai dengan step yang saya bagikan tadi, duri ikan-ikan ini yang bikin kita kesal kalau makan itu udah hilang, udah apa namanya, udah terminimalisir lah ya. Jadi kita makan itu udah enak, nggak ada duri-duri yang gede lagi. Terus kita aplikasikan juga ke bandeng juga sama ya, caranya sama. Jadi intinya ikan-ikan yang berduri banyak ini, tips ini bisa dipakai untuk bandeng, tarpun, dan ikan-ikan yang berduri banyak lainnya, termasuk juga ikan air tawar seperti tawes ya. Tawes juga itu durinya banyak, makanya kalau kita pakai tips ini itu juga bisa. Saya juga pernah coba. Nah, ini juga sama itu bersihan. Ini pakai cara konvensional teman-teman, sebenarnya bisa dibuang dari kepala, tapi ini kita pakai cara yang biasa aja biar cepat. Nah,
Kita buang dulu isiannya. Nah, setelah bersih, sama untuk ikan ini juga kita iris dengan jarak 5 mili atau setengah senti ya teman-teman. Nih, kres ada bunyi kres itu durinya keiris. Ini juga. Oh, ini malah kepotong. Terlalu tajam ya. Terlalu kuat. Nah, ini udah kita iris juga. Ini terlalu neken tadi ya, terlalu kuat, jadi agak langsung kepotong. Tapi nggak apa-apa, ini nanti juga kepotong. Nah, kalau sudah seperti ini, saya jamin ini duri-duri itu kalau udah dimasak nggak kerasa seperti ketimbang nggak disisir-sisir seperti ini. Oke teman-teman, bisa kalian coba di rumah, monggo. Bisa kalian buktikan sendiri di rumah. Jadi jangan ada lagi yang namanya ngeluh-ngeluh tentang duri ikan. Oke, sekian tips dari kami. Salam petualang ngapak, orang ngapak, orang kepenak.